Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Iwatu imam rahimakumullah. Kita lanjut bab 44 ya, masih di bab 44 tentang bab menghormati para ulama. Wal kibar, orang yang lebih dewasa, lebih tua dari kita atau orang tua ya. Ahlul fadli, ahli keutamaan, orang yang dapat mempunyai kelebihan ya, dalam ilmu. Nah, ini babnya seperti itu. Kita langsung ke hadis selanjutnya. Di sini hadis ke-353. Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aroni fil manami atasawwaku bisiwakin. Saya pernah melihat diri saya dalam mimpi, Rasul mimpi yang melihat dirinya sendiri, yaitu atasawwaku bersiwak dengan satu siwak atau bersugi dengan siwak. Faja'ani rajulani, kemudian datang kepadaku, masih dalam mimpi ya. Kemudian datanglah kepadaku dua orang lelaki. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah seorangnya lebih tua ya, lebih tua daripada yang lain. Panawal siwa kal asghar. Maka lalu aku hendak berikan ya, siwak kepada yang lebih muda. Itu mimpi kan ya. Jadi aku serahkan siwak itu kepada yang lebih muda. Fakir lali, ada yang mengatakan kepadaku, kabir, yang lebih tua. Pada pak tuhu ilal akbar, maka aku berikan kepada yang lebih tua. Gitu ya. Jadi ini akhlak atau pendidikan karakter dalam Islam, gitu ya. Bagaimana menghormati, mengutamakan yang lebih tua. Ini tidak terkait dengan luas atau tidaknya ilmunya kan, gitu ya. Berarti secara umur dia lebih tua. Makan kan, ya, termasuk duduk di dalam begis dan sebagainya, kalau kain teh kudu mihlah kolot lupa bola nggak murah di hari kolot ini kehidupan ada bisa lompat ini aki-aki mana cuma cenah di tukang kalau dipersilahkan kan di depan dikosongkan atau di yang bagian tengah lah gitu ya, kan di tukang artinya tanya lu senangnya di mana, boleh dipayung, boleh dibongkar, kan dia mau dipalung belakang atau di tengah. Itu bagaimana akhlak karakter dibangun. Nah, termasuk dalam hal-hal yang lain. Masalahnya kita belum dapat apakah ada pengecualian atau tidak. Ini dalam hal muamalah ya, kita bergaul dengan sesama muslim maupun non muslim. Nah, gimana ya? Terus bergaul juga antara yang muda, anak-anak, bahkan dengan yang dewasa juga ya, bahkan yang tua. Kesannya sudah tua renta gitu ya. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslimin." Sesungguhnya ya, di antara cara mengagungkan Allah Ta'ala, inna min ijlalillahi, ijlal kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, ikrama disaibatil muslimi, yaitu menghormati, memuliakan orang yang sudah berubah, orang muslim yang sudah berubah. Nah, itu masalahnya. Saya boleh utamakan yang bisa. Artinya ini kiasan kan, bukan berubah, tapi kolot, kalau biasa nulis uwisan mah kolot. Mulai udah nulis uwisan mah tiba kolot. Ada kangkos. Hidung kene, ayah budak sana penana uwisan aja ya. Ayah. Jadi maksudnya rumah tadi maksudnya yang lebih tua. Jadi ini mah rata-rata memang uwisan mah kolot. Mengurangkan aja masuk dulu. Ya, kiamat. Wahamil Qur'ani goeril golipi. Sadai yaitu orang yang menghafal Al-Quran, yang tidak melampaui batas ketentuan. Berarti ayatnya ya, membaca Quran tapi melampaui batas ketentuan dalam membacanya. Wah, dibuang-buang aja kan ya. Sampai kali disalker sehingga jadi dangdut aja. Membaca Quran. Wal jafi anhu, dan tidak pula meninggalkan membacanya. Wa ikrama bisultanil muqsiti, dan memuliakan seorang sultan, penguasa pemerintah yang adil. Lima puluh menuntut adil. Ya. Gulu itu kan berlebihan. Artinya memang ini unik juga, ada yang berlebihan dalam membaca Al-Qurannya. Berlebihan, bisa berlebihan dari segi apa yang ada atau apa ya, pulang balik kelik gitu ya. Yang tidak ada masalah kan, itu nanti semuanya langsung aja kita diskusikan ya. Jangan kan. Di sini ada beribul ini hadisnya ya tadi, al-ja' atariku lil amal bihi wal hajir litilawatihi. Itu yang meninggalkan tarik ya, jadi tidak mengerjakannya, tidak membaca Quran. Jadi ayat membaca Quran berlebihan, ayat berlebihan itu terbaca, lebih pernah baca. Dua kelebihan ke atas dan ke bawah. Ada selanjutnya, wa an Amr bin Su'aibin, ya, dari Amr bin Su'aib, an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, qala, neneknya, nenek moyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaminna man lam yarham saghirana. Nah, ini berarti tadi tentang menghormati yang tua, ini yang menyayangi yang muda. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi saghirana, kepada orang yang golongan kecil. Golongan kecil mana? Masih kecil awat.
Ya kecil dari segi kasta lah misalnya, kasta kedudukan lah, kedudukan dalam arti dia memang miskin kan disebut orang kecil, ya Wong cilik. cilik, tapi nunggu kita wong licik, dia gemar-gemar wong cilik tapi dia wong licik. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif salpa kabirina, ya, dan tidak mengetahui, tidak termasuk golongan kami, ya, wah berat ini ancaman. Asut golongan Rasul, golongan kami di sini, ya. Orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, tanya asana pun wa ya'rif salpa kabirina, dan dia tidak mengetahui, ya, saropat apa? Kemuliaan orang yang tua atau lebih tua dari di antara kami. Nah, itu harus tahu apa, ya. Ini yang sama kan masih menghormati yang lebih tua. Fikih hadisnya apa? Istihbabur rahmat bisigor. Ya, itu di apa, istihbab itu lebih dicintai, ya, dianjurkan, dicintai, sangat dianjurkan, diharapkan, ya, lebih rahmat, menyayangi pada yang kecil, dengan kelembutan, ya, dengan hal-hal yang memang kita tidak dipersiapkan untuk menyinggung mereka, kan, ya. Tapi justru membuat mereka tenang, mereka tentram, gitu. Walaupun ada di lingkungan kita, diperhatikan. Nah, kemudian lebih istihbab itu kan, ya, dianjurkan atau lebih disukai tauqirul kibar, menghormati orang yang lebih tua, wa ijlalihim, dan memuliakannya. Karena itu jadi masyarakat Islam itu terbina, tersusun secara rapi, ya, itu dengan mengaitkan, ya, atau saling keterikatan antara yang nuletik tadi dihormat, anu gede di nuletik diberikannya, nu gede di hormat. Ya enaknya udah lingkungan tos gitu. Jadi memang masyarakat Islam tuh hadisnya banyak sebenarnya. Ya orang udah memang can jadi masyarakat Islam udah ngaji lagi jarang kan. Jadi adab lagi. Ya, coba dulu solihin tamat ya kan masyarakat Indonesia sih kan. Ngaji ya dari solihin kabeh sedang umat Islam oleh kabeh. Wah, gitu. Kiamat ya. Terus hadis selanjutnya Wa'an Maimun ibni Abi Sabib Maimun ibnu Abi Sabib radhiyallahu anhu, ana Aisyata, sesungguhnya Aisyah, marobiha sailun, orang yang meminta lewat kepada Aisyah, ngalangkung. Terus qolat mana ya? Renata. Fa'aqahu kis rotan. Kemudian Aisyah memberikan sepotong roti. Jadi saya tadi yang meminta, ya,
Oleh Aisyah diberi sepotong roti. Wa mara biha rajulun alaihi siabun wa hayatun. Dia melewat lagi seorang laki-laki yang mengenakan pakaian baik serta berkeadaan baik, dekat ciri namanya miskin gitu. Dekat ciri miskin. Wafa'at adatuhu, maka Aisyah mempersilahkan dia untuk duduk. Terus Sehingga dia makan. Pakala pakilalah hafidhalika, sehingga ia makan. Kemudian ditanyakan pada Aisyah mengenai itu. Pakola. Jadi ini setelah Rasul meninggal sih sebenarnya rata-rata. Itu Rasul meninggal, para sahabat meriwayatkan, termasuk Aisyah. Dulu ini Rasul bagaimana keadaan dulu terceritakan sebetulnya gitu hadis itu ya. Jadi setelah Rasul meninggal baru keluar cerita-cerita diterima oleh sahabat yang lain atau diterima oleh tabi'in gitu, cerita-ceritanya. Nah kemudian si orang tersebut Pak kemudian ditanya siapa? Pakola. Aisyah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjilun nasa mana jilahum. Apa artinya? Letakkanlah masing-masing manusia di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi orang mengerti ya, RW cicing tukang tem-tem ayat tempat diung diantar gitu kan ya. Itu persilahkan di depan kan. Nah itu kan sesuai dengan kedudukannya. Atasnya ada yang menyentuhan Ustaz cicing itu kan muak gitu. Nyempon deh ya Pak. Nyempon di. Dia tanggal. Lapor tanggal. Dah olah telepon itu di daerah bagian. Ini kan harus diutamakan gitu. Jadi posisikan orang pada tempatnya masing-masing. Ini maksudnya ya menghormati. Siapa yang sudah didahulukan? Ya. Karena tadi saya udah besok baru ini mengerti kesopanan ya. Ada. Ya, siapa yang harus didahulukan? Dalam hal ya terutama muamalah. Pada ini kan belum makan dia, belum makannya. Hebat benar. Kemudian hadis selanjutnya panjang ya, tapi terakhir ya dua lagi ya. Baca aja ya. Wa Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas qala, ia berkata, qadima Uyainatu ibnu Hisnin, datang ya Uyainah bin Hisnin atau Uyainah bin Hisnin datang ke mana? Madinah. Ke Madinah ya. Terus banajala alabni ahihi Al-Huri ibni Wes. Kemudian dia bertemu di rumah anak saudara sepupu. Ya. Anak keponakan ya. Ponakan. Terus nanti Al-Hur bin Wakana minan nafaril ladina yudnihim Umaru, dan itu Hur itu adalah di antara golongan orang yang dekat hubungannya dengan Umar. Jadi ada Hur, Al-Hur, dekat dengan Umar. Dekat yang raja gitu ya. Dekat raja. Wa kanal qura'u, dan adalah para
pembaca Al-Quran, qori ya diulang disebut qorinya. Jadi para ahli pembaca Al-Quran, ashaba majlisi umaro wa musawaratihi. Taha cenah para qori anu kolot yang budak gitu ini. Nan ya? Majelis. Iya. Dalam majelis. Nah ini memang yang biasa Umar. Nah dia bermajelis jadinya ya, ngumpul para kuro ya, tapi para kuro. Jadi Umar itu punya majelis ya, kalau bisa tempat pengaji kita disebut majelis. Kuhulan kanu au sibanan. Apa kuhulan? Uyena. Baik pun mereka itu golongan orang yang sudah tua maupun yang masih muda. Kuhulan. Faqala Uyainatu libni ahihi. Lalu Uyainah berkata kepada sepupunya. Jadi anak dulu jadi sepupunya. Ponakan banyak. Nah, ini apa nih materinya? Nah, Faqala Uyainatu libni yabna ahi laka wajhu ya wajhunya indah hadal amiri. Apa artinya? Wahai putra saudaraku, Wahai putra saudaraku, kami mempunyai kedudukan di hadapan Amirul Mukminin ini. nah, jadi kamu Mempunyai kedudukan sebagai wasiat ya. Ini mana deket yang tinggi dia gitu. Dia dekat tuh. Amirul Mukminin cenah ieu mah. Fasta'din li alaihi. Cing cenah pamentakeun Izin. Tu deket cenah ke kamu mah. Tapi teu mere sogokan teh ya. Yang ada. Terus fasta'dana lahu. Kemudian Mintakan. ya diizinkan. Diizinkan kan usaha. Niku tadi tes siapa? Minta izinan usaha. Sultan gitu ya. Ya benar kan? Benar ya? Kemudian Pak Adina lahu Umaru izin ke Umar. Kemudian oleh Umar diberikan izin. Alama dahola. Kemudian ketika masuk kola. Apa bahasanya? Hi. Ya benar Khattab. Naon hi teh? Putra Al-Khattab. Kita maksudnya ini naon? Hi hungkul sedikit Ingat. gitu. Itu sebelah mana? Nah, tadi teh. Hah? Ya, motor naon? Hi. Ya, Gitu. Fa wallahi ma tu'tina jazla. Terus siapa? Demi Allah, engkau tidak dapat memberikan banyak keenakan pada kita. Nah, terus wala tahkumu fina bil adli, dan kamu tidak menghukumi kami dengan adil. Apa penguasa teh kuali kieu ya. Aduh, tugasnya. Terus padahaba pagodiba Umar, sehingga Umar marah hatta hama ayyuki'a bihi, sehingga hama itu berkeinginan untuk Menjatuhkan yang menghukumnya, menyerangnya. Ya.
Waktu salat kejadian ya. Kalau aya kejadian lah cenah kieu kan di kalau tunggu pasti aya kejadian. Terus faqala lahul hurru, maka Bani Hur ya, Bani berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, apa nih? Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, seterusnya Allah berfirman kepada nabinya. Apa? Udil aqwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahil. Jadilah sebagai pemaaf dan amar ma'ruf dan berpalinglah dari orang bodoh. Ini hadis ini ayat ini jadi senjata saya kalau diskusi. Pan ngeyel ya, betul kan itu ya, lawan diskusi ngeyel. Kenapa cara diam menjawab atau kadang lab misalnya lab dari grup, tapi sebelum lab dari grup najauh lah orangnya. Kenapa diam? Saya melaksanakan perintah Allah, berpalinglah dari orang yang bodoh. Ada kan ungkapan Imam Syafi'i itu ya, mengalahkan 100 orang yang pintar itu mudah bagi beliau, tapi ngalihkan seorang anu bodoh jadi hese tetap pakai ilmu atau diskusi bukan gitu. Ulama imam bahkan imam besar ya, diskusi jangan tengah tidak nyambung, tapi jangan pintar nyambung kan, pintar ke begitu. Oh jadi dia paham, tidak akan membantah lagi gitu. Banyak ya walid Anil dari karena mereka tidak tahu atau mencarikan ya. Wa inna hadza minal jahilina wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alaihi. Apa katanya? Dan sesungguhnya orang ini paman saya termasuk orang-orang yang bodoh. Masuk orang-orang yang bodoh. Kenapa cara dia? Demi Allah, Umar tidak mengakui melangkahi ayat tersebut ketika dia membacakannya kepadanya, dan Umar adalah orang yang patuh kepada kitab Allah. Jadi Umar itu udil afa wa murid kan perintah Allah. Udil afa jadilah dia pemaaf, wa mur bil urf amar ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh. Apa dukma tu'tinal hajla walat tahkumu bina bil hadir ka Umar teh, engkau tidak menghukumi kami dengan adilah. Pagodiba Umar marah ya itu kan, tapi diingatkan oleh siapa? Si orang yang tersebut gitu. Al-Hur teh oleh Al-Hur itu, makanya dekat dengan Umar yang mengingatkan gitu ya. Ke Umar dekat dan berani memberikan nasihat kan itu. Apa nasihatnya? Bacakan ayat Quran. Maka dari sana Umar wa inna hada minal jahilin tadi luwanya. Ya macam mana bisa jahilin, tidak tahu ya, tidak tahu atau bodoh. Ya inilah hampura dan saya tambahkan gitu ya. Bahasa ilmu itu hampura. Maka demi Allah Umar tidak melampaui ayat ya, ketika beliau membacanya. Wakana waqofan inda kitabillahi ta'ala. Bahasa waqofan namun segera dalil patuh tidak menjawab lagi kan, kita mempatuh terhadap dalil Umar. Maka ras oke aturan lagi udah keluar gitu ya cenah hebat gitu kan ya, sekeras di luar tapi tatkala lembut kan, berhadapan dengan syariat lembut. Wa an Abi Sa'idin
Samurah bin Jundabin, ada yang membaca Jundub juga ya. Qala, yang berkata laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi gulaman. Jadi cerita setelah Rasul meninggal ini kan. Jadi banyak hadis berupa cerita itu. Aku katanya waktu masa Nabi, pada zaman Nabi masih kecil, masih gulam. Terus fakuntu ahfadu minhu. Apa maksudnya? Saya sudah banyak hafalan dari beliau. Ya, maksudnya dari Nabi, hafalan dari Nabi-nya. Banyak mengambil banyak hafalan dari Nabi. Fama yamna'uni minal qawli illa ana huna rijalan hum asannu minni. Tidak ada yang menghalangi ya, atau Rasul tidak pernah melarang saya berbicara, melainkan jikalau di situ ada orang yang lebih tua usianya daripada aku sendiri. Kolot begok gitu walaupun tadi baru dia tahu dia tahu ternyata hebat ini disebut akhlak ya akhlak Ya maka ke kolot begok teh sudah. Kita tanyakan ke Ustaz mana yang ngira nggak jawab katanya begitu tanyakan ke Ustaz tapi mana nggak jawab hadis terakhir ya. Wa an Anasin qala dari Anas yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama sabun sayhun lisinihi illa qayyadallahu lahu min man ya lahu mayyukrimuhu inda sinihi. Nah, ini pembalasan oleh hukum karma ya. Hukumullah semua karma untuk hukum. Tidak ada seorang pemuda yang menghormati orang tua syekhku yang usia 70 tahun ke atas disebut syekh. Ya, karena ketuaannya kecuali Allah akan membalas baginya atau memberikan padanya orang yang akan menghormatinya ketika dia tua. Jadi lamun orang kemarana ada ya, kayak orang kolot Ada bantu batur gitu. kemarana sampelak Ya wajahna we. makan kayak gitu bakal aya ngadegungkeun. Jadi memang benar ayatnya. Ini memang ancaman atau memang ya ancaman dari Rasul. Ya Sunatullah teh. Jadi lain tadi teh non Islam ini hukum karma atau hal-hal anu memang di luar dugaan itu harus saya patokan. Tapi orang ada yang sampai nggak mau ibadah haji kan gitu. Umroh sih dibalas jadi itu. Ayah Hukum alam kata. Nah, ada sampai itu. ayah gitu. Istighfar aja kan katanya. Buru-buru baik. Tapi Megawati ke mana teh geuning aman? Hah? Megawati aman kan? Aman. Tapi aman itu dihapus dosa. Itu dihapus Kan orang yang gering dihapus dosa kan. Mana mau nu negur berarti dikesian. Tapi setan istijroj. Istijroj. Haji terjadi kita teguran kalau kita tadinya jadi penghapus dosa juga ketika membalas ya kan menghapus dosa. Aman-aman saja berarti bisa ditanggung justru di akhirat kan Bisa kali lebih tidak beruntung kan. Iya. Hari-hari itu Allah. Mendingan kena anu langsung kan ya. Diulang di dunia mah ya ini orang teh namina lamunnya tadi lamun tadi balas di dunia ya di akhirat ya. Tapi pada mendingan peringatan dibersihkan dulu. di dunianya. Peringatan gitu tadi. Jadi lebih baik dibersihkan di Dunia. dunia.
Iwati iman demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita nyambung ke bab 45, apakah di bulan puasa atau bulan Ramadan setelah saum atau setelahnya gitu. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tadarus thalabul ilmi, dan insyaallah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.